Annal uqaba sesungguhnya burung elang. Nah, ini perbandingannya. Mungkin perbandingan kepada perkawinan yang dilakukan di udara oleh beberapa burung itu. Annal uqaba sesungguhnya burung elang, la yusafidu asnahu, dia tidak mengawini asnahu yang sejenisnya. Wa yaqrabu min dzalika anna at-tayra al-musamma bil hajali. Wa yaqrabu min dzalika, dan dekat dari tempat tersebut. Wa yaqrabu min dzalika, dan dekat min dzalika dari tempat tersebut, artinya dari tempat yang dihuni oleh burung yang berwarna putih yang kepalanya seperti kepala kuda tadi itu. Anna at-tayra, terdapat burung pula al-musamma yang bernama bil hajal, dengan sejenis apa? Bil hajal. Pokoknya hajal ini nama seperti burung puyuh ini. Hajal. Namanya puyuh. Ya. Kalau secara maknaan itu anggaplah burung puyuh. Berarti jenisnya seperti burung puyuh. Hajal ini maksudnya burung puyuh kan disebut hajal itu secara bahasa Arab itu puyuh. Hajal itu karena ya dia terbang juga tidak terlalu tinggi, kun perak lakona cak loncat. Nah, jadi yang orang suka meloncat-loncat itu hajal namanya. Jadi apa? Musek macam orang Madura. Hajal. Jadi menoreng musek ya celok gua ya hajal. Ambo cak loncat. Yang tak genit. Beda. Antara ambo cak loncat bi genit tak ada. Dekat dari tempat itu terdapat burung yang dinamakan ya seperti burung dengan burung apa? Burung puyuh. Yu'assisu, dia bersarang fil hawai, juga di udara. Yu'assisu, dia juga bersarang fil hawai, di udara. Wa annahu, dan sesungguhnya al-hajal ini yalqahu fil hawai, dia yalqahu melakukan apa? Perkawinan. Nah, melakukan perkawinan fil hawai, juga di udara. Apa jenisnya yang burung melakukan perkawinan di udara? Mun ajam kan nongkok geluh. Nah, itu. Kalau burung-burung yang lain kan biasanya ada memang melakukan perkawinan itu di sarangnya. Tapi kalau ini bukan di sarangnya, di udara. Dia melakukan perkawinan itu sambil terbang. Apa jenis? Semacam elang. Elang. Termasuk elang kayaknya melakukan perkawinannya di udara. Dia menyambar betinanya biasanya seperti itu. Pokoknya apa jenis burung pasti ada itu. Cuma saya kan bukan peneliti. Saya bukan peneliti. King perlu diteliti. Kama talqahun nakhlata, sebagaimana mengawinkan an-nakhlata kepada apa? Apa namanya? Serbuk ya, serbuk. Kalau serbuk kurma, serbuk pohon kurma, minan nuhali, dari beberapa tawon. Nah, artinya sebagaimana tawon itu mengawinkan serbuk-serbuk kurma, kan artinya penyerbukan itu ada gitu. Jadi serbuk itu terkawin bisa karena dari faktor udara atau diserbukan oleh kumbang-kumbang yang ada. Ya, kumbangnya kan. Kumbang-kumbang, tapi bukan kumbang durjana. Iya. Kumbang-kumbang soleh. Kumbang-kumbang soleh. Biasa. Mencari bunga-bunga solehah. Jadi semacam penyerbukan. Penyerbukan itu bisa jadi perkawinannya itu bisa di udara gitu loh maksudnya. Ada seekor burung yang jenisnya seperti buyuh, kalau dia memang bersarang tapi melakukan perkawinannya itu tidak di sarangnya, pada ngeber. Nah. Ini burung unik juga ini. Wa annahu ya'ti ila a'syasit thair fayakhudha min baydhiha wa yahdunahu fa idza taharraka al-farqu fil baydah wa sara lahu quwwah. Wa annahu, dan juga menjadi kebiasaan burung hajal ini, ya'ti ila a'syasit thairi, ya'ti dia mendatangi ila a'syasit thairi kepada sarang-sarang, beberapa sarang burung yang lain, fayakhudha, lalu dia mengambil min baydhiha, dari telur burung yang lain itu.
Maksudnya hajal ini datang ke sarang-sarang burung yang lain, lalu mengambil telurnya, ngicok, ya, ngicok telurnya. Ya. Wa yahdunahu, lalu kemudian dia apa? Mengeraminya. Diambil bukan untuk dimakan, tapi diambil untuk dierami. Fa idza taharrakal farqu, fa idza maka apabila taharraka telah menetas al-farhu raman tersebut fil baydati dari telur, wasara lahu quwatan 'ala tayarani, dan menjadi kuat untuk terbang, wasara lahu dan wasara dan jadilah lahu bagi tetasan telur itu dari burung yang menetas dari telur, dari beberapa burung yang diambil oleh itu. Kuatan menjadi kuat ala tayarani untuk belajar terbang, toro kemudian menjadi terbang hatta yalhaqa bi ummihi sehingga berkumpul kepada induknya, allati badathu yang menelurkan fil asli secara aslinya. Artinya seperti ini maksudnya. Jadi hajal ya, hajal tadi ya. Hajal itu mengambil beberapa telur dari sarang-sarang burung yang lain, itu sudah menjadi kebiasaannya. Lalu dia mengeraminya. Setelah menetas burung itu, lalu bisa terbang, ya, dia dibiarkan saja terbang dan kembali kepada induknya yang asli gitu. Seperti itu maksudnya. Jadi ngampung nyerem ini, ngampung nyerem ini, iya. Jadi menjadi inang asuhan ya, menjadi pengasuh saja kan. Ini kan uniknya di sini al-hajal ini. Burung puyuh yang ada di antara langit dan bumi ini uniknya seperti itu. Dia kebiasaannya seperti itu, ngicokan telur. Iya. Tak ada nalik dokter. Iya, ngicok telur guring TV. Ngicok telur guring TV. Kalau ini ngicok telur, mencuri telur tapi dierami sampai menetas. Lalu setelah dia bisa terbang dibiarkan saja untuk kembali kepada induk aslinya gitu. Wala yuqimu fil hawa, dan dia seringkali anak tetasan telurnya ini yuqimu fil hawa, dia tidak mendiami di udara, biasanya sudah turun ke bumi sudah. Jadi hasil dari tetasan raman hajal ini, dia biasanya sudah tidak tinggal di udara lagi, dia sudah seringnya bermukim di bawah sudah, ya mungkin di bumi ini, di tanah ini. Karena wala yuqimu fil hawa, ya mungkin pas deti burung puyuh yang ada itu, ya mungkin coba saja teliti perkawinan puyuh itu gemek, ya gemek borem aja anak-anak, ya, seperti itu. Karena kalau hajal ya secara kamus bahasa arti maknanya ya burung puyuh. Wa yuqalu, dan juga ada keterangan ini perbandingan ya, ada keterangan perbandingan ini yang sama sejenisnya dengan cara perkawinan. Annal uqabah la yusafidu asnahu. Annal uqabah, sesungguhnya burung elang. Nah, ini perbandingannya. Mungkin perbandingan kepada perkawinan yang dilakukan di udara oleh beberapa burung itu. Annal uqabah, sesungguhnya burung elang, la yusafidu asnahu, dia tidak mengawini asnahu yang sejenisnya. Wa innal ladzi yusafiduha, dan sesungguhnya burung yusafiduha yang dikawininya, min ghairi jinsihi, adalah dari jenis yang lainnya. Jadi ini ada perkawinan silang. Orang mungkin Pak dosen ini gue tak paham. Harusnya Pak dosen memberikan keterangan ya. Minat tuyuri, dari beberapa burung. Jadi ini perbandingannya sama seperti burung elang ya, burung elang yang tidak mengawini dari sejenisnya, tapi mengawini dari jenis-jenis yang lain dari beberapa burung. Tapi sekarang sudah banyak bodoh, ajam, ya, akabin bietek ya. Kan ada kan? Bodoh, ajam, akabin bietek. Sekarang
Tapi ini juga menjadi mungkin saya kira ini menjadi juga bagian dari jawaban sesuatu yang misteri yang terdapat antara langit dan bumi. Wong burung ini yang elang ini bisa mengawini dari beberapa burung jenis-jenis yang lainnya. Iya sama. Kalau di dunia, coba koceng boy bisa ngabini ajam. Iya kan? Koceng kan banyak di YouTube itu. Koceng ngabini ajam, etek, iya ngabini ajam. Nah, qala dzalika, telah menukil dzalika akan apa? Cerita tersebut, naqala telah menukil dzalika kepada cerita tersebut sahibus Sukurdan. Siapa pemilik kitab Sukurdan? Ada kitab namanya Sukurdanus Sultan. Ada kitab namanya Sukurdanus Sultan yang di dalamnya juga sedikit banyak menjelaskan tentangnya sama seperti ini kejadiannya. Siapa pemilik kitab Sukurdanus Sultan itu? Namanya Syihabuddin Ahmad bin Yahya At-Tilimsani. Bisa syara'e kitab apa? Sukurdanus Sultannya. Nah, kitab apa? Lumayan ya tak tebel-tebel parana. Saking mon download ya cocok. Mon melek minta pate kelar kan. Soalnya kan kita kaum downloader kan. Kita kelar melek kitab ya cukup download ya. 20.000 sudah dapat 10 kitab. Nama pengarangnya, nama pengarang kitab Sukurdanus Sultan ini adalah Syekh Syihabuddin Ahmad bin Yahya At-Tilimsani. Nama kitabnya Sukurdanus Sultan. Ini juga dijelaskan oleh beliau, oleh Syekh At-Tilimsani. Kila juga dikatakan annal hajala, sesungguhnya burung puyuh, yakunu fi asafilar rihi, dia berada fi asafilar rihi, paling bawahnya angin. Dia angin ini kan sebenarnya mengambang ya, secara pandangan ulama-ulama hay'ah, ulama-ulama ya apa, semacam ulama apa namanya, kalau dulu geologi apa, iyalah geologi apa, apa kalau geografi ya, membahas tentang angin, membahas tentang ya apa bumi apa, apa berarti tak lulus kakak bisa ulana pada posang ya. Menurut ulama hay'ah itu angin itu mengambang, jadi dia tidak mengendap kepada tanah, juga tidak naik kepada atas, sehingga di atas kan secara penelitian memang ada hampa udara, tidak ada angin sudah di sana itu. Secara penelitian kan seperti itu. Jadi angin itu mengambang, tapi nanti akan ada penjelasan munculnya angin itu dari mana. Insya Allah akan ada penjelasannya juga. Itu tinggal penelitian kita. Yang penting bodoh keterangan nakelu baru kita teliti. Kok bener bodoh angin. Jadi di sini menurut pendapatnya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Yahya At-Tilimsani ini, bahwa burung puyuh ini ada paling bawahnya angin. Jadi angin, kalau ibaratkan angin begini, burung puyuh ada di sini. Wa tayru al-musamma bil ya'sub, sedangkan burung al-musamma yang sering disebut bil ya'sub dengan lebah atau capung, yakunu fi a'alir rihi, dia berada di atasnya angin. Jadi ngembang terus. Capung atau apa? Lebah. Fayalqahu minhu wa qila fayalqahu minhu, sehingga banyak orang yang membudidayakan minhu daripada burung hajal ini. Burung puyuh. Karena ngebre tak santak. Karena dianggap apa? Ada di bawahnya angin, sehingga kalau terbang tak pernah tengki. Jadi keter boleh kun barang aja lember itu kan sebagai bentuk pelarian saja. Apapun aja dan boleh buru sama mana-mana. Ben boleh siapa sing ngebuah seset. Iya kan tak ada budidaya capung, tidak ada.